Bahkan, ia merasa sudah baikan setelah melihat lembaran uang yang di depannya. Dengan langkah lebar, Hidayat dan Sarah pergi ke rumah Bos Willy yang terkenal kejam itu. Mereka membayar lunas serta bunga-bunganya waktu itu juga, agar anak buahnya itu tak perlu datang ke rumah mereka lagi. Tak berapa lama menunggu, Hidayat dan Sarah dipertemukan langsung dengan Bos Willy, laki-laki berusia setengah baya itu, dan kemudian "Mau apa kalian kesini? Mau pinjam uang lagi? Lebih baik kalian berdua lunasin yang dulu saja sebelum berhutang kesini lagi," ucap Bos Willy dengan tatapan yang merendahkan. "Tidak, itu tidak benar. Kami kesini untuk melunasi hutang kami beserta bunganya," jawab Hidayat yang menatap lelaki di hadapannya. "Ya baguslah, sini uangnya," jawab Bos Willy. Hidayat menyerahkan uang tersebut beserta bunganya yang totalnya ada 5 juta. Bos Willy merasa heran melihat suami istri di hadapannya dengan cepat bisa melunasinya. Padahal Hidayat dan Sarah seringkali menghindar dan ada banyak alasan apapun jika sedang ditagih. "Begini dong, bayarnya tak perlu ditagih dengan cara kekerasan dulu. Lain kali kalau pinjam harus tepat waktu bayarnya," imbu Bos Willy. "Tidak, setelah ini kami tak pernah lagi ingin minjam uang ke sini. Ayo dek, kita pulang," titah Hidayat hendak beranjak pergi. Bos Willy melirik keduanya dengan tatapan sinis. Ia hendak marah karena Hidayat berucap kurang ajar padanya. "Halah, orang miskin saja sombong banget," ucap Bos Willy meninggalkan Hidayat dan Sarah. "Ya sudah dek, kita pulang," ujar Hidayat menggenggam tangan Sarah. Sarah hanya diam saja sejak tadi. Ia hanya memperhatikan rumah Bos Willy yang mewah dengan air mancur di depan rumah. Juga terdapat kolam ikan menghiasinya. Bagi Sarah, dari rumah besar ini saja, ia bisa menilai jika sang empunya adalah orang kaya. "Dek, uangnya sudah habis dibayarkan sama Bos Willy. Maaf ya, semoga besok nantinya pendapatan si Petu lebih banyak lagi," ucap Hidayat melangkah kakinya bersama Sarah. "Iya bang, tidak apa-apa. Yang penting saat ini hutang kita harus lunas dulu, agar tidak kepikiran dan jadi beban," jawab Sarah. "Ya, padahal niat abang ingin ngajak kamu jalan-jalan, tapi uangnya sudah habis," keluh Hidayat. "Kan masih ada besok hari bang," jawab Sarah, merasa tidak masalah uang pendapatan beberapa malam hanya mampu menutupi hutang dari Bos Willy. "Iya dek, besok abang janji kita akan pergi belanja sama anak-anak juga," ucap Hidayat merasa sangat senang. Kembali malam itu, Hidayat meminta peliharaannya itu untuk pergi kemana yang dimau. "Bang, susu kotak punya Petu jangan sampai kehabisan," bisik Sarah. "Iya dek, abang juga ingat kok. Besok kita ke pasar beli sama-sama," jawab Hidayat. Hidayat dan Sarah kali ini tidur lebih tenang, walaupun sesekali Hidayat terus terbangun dan melirik jam. "Dek, bangun dek, sudah hampir subuh," ucap Hidayat membangunkan istrinya. Sarah langsung bangun dan ia paksakan untuk duduk. "Sudah datang si Petu?" tanya Sarah. "Belum, tapi mungkin sebentar lagi dek. Kamu jangan tidur lagi ya," ucap Hidayat. Tidak lama kemudian, peliharaan mereka datang dengan wajah datar dan langsung tersenyum ketika melihat Sarah. Sarah bergidik ngeri ketika tatapan matanya itu meminta haknya untuk dipuaskan. "Sini uangnya," pinta Hidayat tak sabaran dan langsung membuka buntelan. Sedangkan Sarah langsung menuju ke dapur untuk membuatkan susu. Lalu selanjutnya ia kembali menanggalkan pakaian atasnya dan duduk di atas kasur siap untuk memangku peliharaan sang suami. "Dek, sekarang juga kamu lunasi hutang di warung-warung. Nanti abang yang akan ke rumah saudara dan juga teman-teman untuk membayarnya," pinta Hidayat memegang uang. "Iya bang, ini aku langsung ke warung," jawab Sarah. "Bu, Pak, kenapa pagi-pagi sudah sangat sibuk?" tanya Abdu heran. "Ibu sama bapak mau bayar hutang dulu sebentar, mumpung ada duitnya," jawab Hidayat terkekeh. "Wah, ibu dan bapak lagi ada duit ya?" tanya Abdul lagi.
Iya, ada sedikit rezeki, jawab Hidayat. Kalau ada sisanya lagi, bolehlah Pak. Belikan Abdu dan Yayan ayam goreng kremes, pinta Abdu. Iya, boleh. Ya udah, Ibu dan Bapak mau pergi dulu ya. Kalian berdua jangan kemana-mana. Habis ini kita ke pasar jalan-jalan, ucap Hidayat, mampu membuat kedua anak mereka berteriak girang. Puas makan di luar, menikmati hasil kerja si Petu, dan menyenangkan kedua anaknya, Hidayat kembali membelikan pakaian baru untuk Sarah, yang sebelumnya ia sering memakai pakaian bekas yang dikasihkan orang. Mereka semua kompak membeli baju baru, dan tidak ketinggalan, Hidayat juga membeli mainan untuk keduanya anak lelakinya. Masing-masing, Abdu dan Yayan memilih mainan mobil remote. Hidayat juga membelikan mainan untuk si Petu, agar menyenangkan hati peliharaannya. Pak, kok beli bola warna-warni sih? Celetuk si Abdu memperhatikan bapaknya, yang tengah memilih beberapa mainan lain. Hidayat langsung menoleh pada anak sulungnya, yang tengah memperhatikannya. Tatapan Hidayat langsung beralih pada Sarah. Ia meminta Sarah untuk menjelaskannya. Bapak mau belikan mainan juga buat anak temannya, ucap Sarah tiba-tiba. Betul begitu kan Pak? Tanya Sarah membenarkan. Iya, anak dari teman Bapak sedang sakit dan Bapak sekalian ingin menjenguknya dengan membawakan mainan, jawab Hidayat disertai senyuman. Abdu dan Yayan mengerti. Beberapa pertanyaan selanjutnya kembali keluar dari mulut anak sulungnya yang penasaran. Siapa memangnya Pak? Tanya Abdu lagi. Kalian kalau Bapak beritahu pasti juga tidak kenal, karena itu teman Bapak yang berada di kampung sebelah. Kebetulan nanti Bapak habis ini ingin menjenguknya, jelas Hidayat. Anaknya seusia kami ya Pak? Tanya Yayan kemudian. Iya, seusia kalian, laki-laki juga, jawab Hidayat dengan kikuk. Kami ikut ya Pak, pinta Yayan. Gak usah, Bapak lama di sana, tolak Hidayat pelan. Padahal kami mau ikut, keluh Yayan. Bapak ada keperluan lain, tak perlu kalian ikut. Nanti kalau kelamaan, kalian malah bosan, tutur Sarah, membesarkan hati kedua anaknya yang sedikit kecewa. Mereka semua berbelanja dan membawa barang bawaan masing-masing. Sarah beberapa lembar membeli baju, karena baginya sangat jarang-jarang belanja sepuasnya seperti saat ini. Hidayat dan Sarah terus tersenyum, tanda hati mereka sedang bahagia. Tak perlu tawar-menawar, jika mereka mau, mereka akan langsung membelinya. Dek, jaga anak-anak dulu sebentar, Abang mau beli keperluan si Petu, bisik Hidayat, meminta Sarah dan anak-anaknya duduk untuk menunggu. Oh iya Bang, jangan lupa nanti bungkusnya pakai kresek hitam, jawab Sarah, dan langsung Hidayat menganggukkan kepalanya. Sengaja, Hidayat membeli beberapa kotak susu formula untuk simpenan di rumah, karena ia jarang-jarang bisa ke pasar, walaupun ada sebuah toko kelontong di dekat rumahnya. Namun, itu berbahaya. Jika ia membeli susu formula, sama saja ia dengan membuat orang-orang curiga. Apalagi ia tak memiliki bayi. Ayo kita pulang, ajak Hidayat. Bapak tadi beli apa? Kok lama banget? Tanya Yayan. Beli cemilan buat kalian berdua, jawab Hidayat, memperlihatkan cemilan yang ia sempat beli. Abdu dan Yayan sangat girang, karena sebelumnya buat jajan yang seharga 1000-an saja, ia harus bekerja lebih keras lagi, mencari-cari sampah yang bisa dijual. Ayo kita pulang, itu angkotnya sudah mau berangkat, titah Hidayat yang langsung berjalan menaiki angkot lebih dulu. Angkotnya ini akan membawa mereka sampai di kampung. Sesekali mereka bercanda gurau di dalam angkot tertawa bahagia. Orang-orang yang tengah memperhatikan keluarga kecil mereka sangat terharu, karena walaupun hidup sederhana dengan pakaian yang buluknya, mereka bisa tertawa penuh bahagia. Banyak banget Pak belanjaannya, sapa ibu-ibu yang duduk di seberang Hidayat. Iya Bu, mumpung ada duitnya, jadi membahagian anak-anak dan istri, jawab Hidayat tersenyum. Angkot terus melaju, hingga tiba mereka sampai di depan rumah yang hampir reot itu. Angkot berhenti, dan anak-anak Hidayat berlarian menuju rumah dengan menenteng mainan baru. Lalu disusul dengan Sarah, membawa belanjaan yang terbilang banyak. Sedangkan Hidayat masih berbincang dengan sopir angkot sambil meminta kembalian uang. Terima kasih banyak ya Pak, ucap Hidayat berbalik menuju rumah. Iya Pak, sama-sama,
ujar Pak Sopir kembali melaju. Saat mereka berjalan menuju rumah, Sarah dan Hidayat pura-pura tak mendengar ocehan para tetangga yang semua mata memperhatikan mereka pulang dari pasar dengan menenteng barang belanjaan yang banyak. Sarah dan Hidayat hanya menampilkan senyum sekedarnya untuk menanggapi tatapan penuh tanya itu, agar terlihat sopan kepada yang lebih tua dan tidak dianggap sombong nantinya. Kebetulan, rumah mereka berseberangan dengan warung sayur yang persis di depan rumah mereka. Maka saat-saat tertentu, orang-orang akan berkumpul di sana. Apalagi jika pagi hari, bukan untuk sekedar beli sayuran, namun juga untuk gosip berjamaah. Hidayat dan Sarah kayaknya lagi banyak duit deh. Lihat noh belanjaannya, ucap Bu Riri sambil melirik ke arah Hidayat dan Sarah. Iya, tumben-tumbennya, timbal yang lain. Mungkin dapat rezeki banyak. Tadi pagi mereka juga langsung bayar hutang ke warung saya. Semuanya dibayar lunas, bahkan Sarah melebihkan uangnya, sahut Bu Wati, pemilik warung. Oh, begitu ya? Kok tiba-tiba punya banyak duit gitu? Ucap Bu Riri. Mungkin saja mereka dapat warisan kali, sahut Bu Wati lagi. Iya sih, bisa jadi. Timpal yang lain, yang masih memperhatikan rumah Hidayat dan Sarah, yang nampak dari luar hampir roboh. Kemarin Hidayat dan Sarah juga datang ke rumah Bos Willy untuk bayar hutang sama bunga-bunganya. Kebetulan saya dengar, tak sengaja lewat, tutur Bu Yayu yang bekerja di rumah Bos Willy. Masa sih Bu? Tanyanya. Iya, benar. Saya dengar sendiri. Pendengaran saya masih berfungsi baik, jawab Bu Yayu. Palingan uang yang didapat hasil ngutang juga. Istilahnya tutup lubang gali lubang, celetuk Bu Riri sambil tertawa dan disambut oleh tawa yang lainnya. Di saat mereka sedang asik menggunjing keluarga Hidayat, mereka tak menyadari bahwa Hidayat dan Sarah juga menatap mereka dari lubang rumah. Hidayat dan Sarah yang mendengarnya tampak memanas. Terkadang mereka digunjing karena suka berhutang di sana-sini. Baginya, jadi orang miskin itu sangat memalukan. Belanja banyak salah, gak belanja juga digibah. Abdu dan Yayan tengah asik memainkan mainan mereka. Sarah pun juga membereskan barang belanjaan dan menaruhnya ke dapur. Pak, nanti belikan Abdu HP ya, pinta Abdu. Nanti pasti Bapak belikan. Yang terpenting sekarang kalian harus sekolah lagi, jawab Hidayat. Yayan pun bersorak senang mendengar kata sekolah. Ia memang suka belajar daripada Abdu. Ia juga menyukai teman-temannya di sekolah. Ia sangat merindukan masa-masa sekolah belajar dan bermain. Nanti besok kita ke sekolahan kalian dulu untuk mendaftar kembali ya, ucap Hidayat, senang melihat antusias Yayan. Abdu nggak mau sekolah kalau nggak dikasih uang jajan, ucap Abdu yang lebih besar. Tenang saja nak, Bapak akan memberikan kalian uang jajan setiap harinya, tapi harus sekolah ya, jawab Hidayat tersenyum. Lantas, langsung Abdu dan Yayan berteriak senang sambil mengambur ke pelukan Hidayat. Tak terasa, menetes air mata Hidayat. Ia tahu ini salah. Bahkan kesalahan besar telah memberikan nafkah yang tak halal kepada dua anaknya yang tak tahu apa-apa ini. Namun, semua yang dilakukan Hidayat agar menyenangkan hati istri dan anaknya. Apapun nanti dosanya, ia sudah siap menerima konsekuensi yang ia dapat di lain waktu, bahkan di akhirat kelak. Mereka semua kecapean. Sarah sudah tertidur setelah puas mencoba barunya. Sedangkan dua anaknya juga sudah tertidur lelap karena capek berkeliling pasar. Dan tinggal Hidayat seorang diri yang tak dapat tidur karena cuaca yang sangat panas. Ia hanya duduk bersantai menikmati secangkir kopi yang ia buat sendiri. Tak lupa juga menghisap rokok yang telah lama tak pernah lagi merasakan nikmatnya tembakau tersebut. Sesekali Hidayat tersenyum sembari memperhatikan peliharaannya yang juga antusias bermain dengan mainan yang baru. Senyum Hidayat tak pernah pudar dari bibirnya. Pandangannya tak lepas dari Petu yang sangat menyukai mainan. Tak berbeda dengan kedua anaknya tadi. Disimpan baik-baik ya Petu, ucap Hidayat menasehati Petu yang sedang asik bermain. Petu tidak menanggapinya. Ia sibuk seorang diri. Bukannya hanya bola warna-warni yang dibelikan oleh Hidayat, namun juga mobil-mobilan seperti sama punya Abdu dan Yayan. Teringat pesan dari Ki Ajin, jika ia harus memperlakukan peliharaannya itu dengan penuh kasih,
dan harus dianggap seperti anaknya sendiri. Maka dari itu, Hidayat tak membedakan antara anaknya dan juga peliharaannya. Mereka sama-sama mampu membuat Hidayat bahagia bisa memilikinya. Sambil menghembuskan kepulan asap, Hidayat terus tersenyum ketika ia sedikit demi sedikit bisa membahagiakan istri dan anaknya. Hanya berkat Petu dan juga Aki Acin, ia bisa menikmati rezeki untuk hari ini. Terima kasih ya Petu, semoga kamu betah tinggal di sini, ucap Hidayat beranjak pergi meninggalkan Petu yang masih bermain. Besoknya, Sarah berinisiatif untuk membeli sayur ke tempat berkumpulnya ibu-ibu di seberang rumahnya, ikut saling berbincang dan saling bergunjing ria. Sarah, sini, panggil ibu-ibu yang lain. Wah, ada apa bu? Tanya Sarah. Kumpul-kumpul sini. Dari kemarin-kemarin sepertinya kamu selalu sibuk. Jarang deh keluar rumah, ucap ibu-ibu berambut pirang yang bernama Bu Riri. Ah, enggak juga bu. Keke Sarah terpaksa ia harus menanggapi wanita di hadapannya kini. Sekarang lagi banyak duit nih sepertinya. Kulihat kemarin kau bawa belanjaan banyak. Celetuk yang lain. Wah, ternyata sampean memperhatikan saya ya bu. Alhamdulillah ada rezeki yang tak terduga. Makanya bisa belanja kebutuhan dapur bu, jawab Sarah tak mau kalah. Bukannya saya merhatiin kamu, ibu-ibu yang lain juga melihatnya kok, jawab Bu Sri. Oh iya, Keke Sarah. Dapat rezeki apa memangnya? Kok sampai segitunya banyak uang? Tanya Bu Riri. Alhamdulillah banget, Bang Hidayat menjualkan barang punya orang dan dapat upah yang lumayan besar, jawab Sarah lantang, seperti ia bercerita dengan sangat benar. Dapat kerja apa memangnya Hidayat? Tanya Bu Wati juga ikut menimpali. Sedikit bingung, Sarah mencari jawaban yang tepat. Jika ia menjawab suaminya kerja di tambang, sepertinya tidak mungkin. Akhirnya, ia sempat terlintas sebuah jawaban yang baginya benar-benar tepat. Ditanya malah bengong. Woi, Sar, ucap Bu Yayu. Aduh, kerja apa ya namanya? Pokoknya, Bang Hidayat itu seperti maklar. Ia akan menawarkan rumah-rumah, jawab Sarah sembarang, karena hanya itu baginya yang ia ingat dan mudah dipahami. Oh, begitu rupanya. Memang benar sih, kalau kerja jadi maklar itu uangnya lumayan banyak, karena didapat dari dua belah pihak, sahut Bu Yayu membenarkan. Waduh, keberuntungan besar dong bagi Hidayat, bisa dipercayai kerja begitu. Tapi yang paling utama, harus pintar ngomong untuk meyakinkan si calon pembeli, timbal Bu Riri. Pantesan saja Hidayat dapat uang banyak dan cepat, bahkan semua utangnya lunas semua, celetuk Bu Yayu. Sedangkan ibu-ibu yang lainnya hanya menjadi pendengar saja dan sesekali tertawa hanya menanggapinya. Sarah sedikit terkejut karena berita tentang ia bisa melunasi hutang pun juga jadi bahan gosip. Beruntung ia bisa membuat alasan yang bagus dan ibu-ibu di depannya saat ini langsung percaya begitu saja. Sarah, ini belanjaanmu gak ngutang kan? Tanya Bu Wati membuyarkan lamunan Sarah. Enggak dong Bu, saya masih punya uang kok, jawab Sarah memberikan uang 50 ribuan. Saya pikir kamu ngutang, karena sejak tadi saya kasih totalan malah gak dibayar-bayar, keke Bu Wati. Ya sudah ya, saya pulang dulu mau masak, ucap Sarah berpamitan pulang dengan membawa sayuran segar. Sesampainya di rumah, ia langsung menceritakannya pada Hidayat. Jika ia saat di warung diberondong dengan berbagai pertanyaan. Terus maksudnya kamu jawab abang kerja jadi maklar gitu? Tanya Hidayat. Iya bang, karena cuma itu yang ingat, jawab Sarah terkekeh. Betul juga ya, jadi maklar itu tak perlu payah, kerja tambahan lagi. Jawab aja begitu terus jika ada yang nanya dek, usul Hidayat. Hanya ada mereka berdua saja saat ini di rumah, sedangkan Abdu dan Yayan pergi bermain di luar. Jika siang hari, hanya Hidayat saja yang mampu melihat Petu, sedangkan Sarah tak mampu melihat. Ketika Petu mendatanginya, baru ia bisa melihatnya, makhluk peliharaan suaminya itu. Bang, jadi kemarin itu beli mainan untuk si Petu ya? Tanya Sarah memastikan. Baginya sangat aneh jika sosok makhluk tuyul itu juga menyukai mainan anak-anak. Iya dek, memangnya kenapa? Tanya Hidayat. Gak apa-apa sih bang, baru tahu aja, jawab Sarah. Bang,
kapan kita pergi ke rumah Aki Ajin lagi? Tanya Sarah. Masih lama kok, Dek. Tenang saja kamu. Jawab Hidayat. Kenapa jadi aku dipinta untuk tenang? Memangnya kenapa, Bang? Tanya Sarah penasaran. Gak apa-apa. Maksudnya Abang, kamu tenang saja. Abang gak akan pernah lupa dengan beliau yang telah membantu kita. Jelas Hidayat tertawa. Kehidupan Sarah dan Hidayat masih sama seperti sebelumnya. Sarah yang memasak setiap harinya dan masih berhemat untuk bisa membeli impian mereka, yaitu membeli rumah baru dan kendaraan yang baru. Namun, mereka tak pernah kesusahan dan kekurangan uang lagi semenjak ada Petu. Walaupun Sarah harus melayani makhluk peliharaan suaminya itu, yang bisa saja sama dengan ia yang menjadi tumbalnya, sedangkan Hidayat yang menikmatinya. Tapi, itu tak perlu risau bagi Sarah, karena peliharaan mereka itu tak menyusui di payudaranya atau mengurus energinya. Namun, untuk saat ini, ia masih baik-baik saja, karena ia sudah memilih syarat yang paling mudah dikerjakan. Saat sore hari, Hidayat pergi entah kemana, mengendarai sepeda motor bututnya, sedangkan Abdu dan Yayan pergi bermain di lapangan bola yang tak jauh dari rumah mereka. Sarah memindai tubuhnya yang hanya berbalut handuk. Payudaranya sangat sakit jika disentuh. Kedua payudaranya nyeri bersangatan, bahkan jika dilihat seperti membengkak. Bayangkan saja, ia setiap hari harus memberikan upah itu kepada si Petu, namun tak sebanding kesakitan Sarah dibandingkan penghasilan yang Petu peroleh. Bapak kemana, Bu? Tanya Yayan. Gak tahu juga, tadi naik motor, jawab Sarah. Ya, jika tahu naik motor, kalau gitu Yayan juga mau. Udah lama gak naik motor sore-sore sama Bapak, ujar Yayan menampilkan wajah masamnya. Mungkin Bapak ada yang dicarian. Nanti besok minta ajak Bapak jalan-jalan sama abangmu juga, ucap Sarah, meminta Yayan dan Abdu besok pergi bersama. Sarah sedang asik di dapur untuk menyiapkan makan malam ala kadarnya, namun lebih nikmat dan banyak dari sebelum-sebelumnya. Makan malam bagi mereka sangat jarang-jarang. Kalaupun ada, mungkin hanya nasi sisa siang yang sudah menjadi dingin. Namun kali ini, Sarah menyuguhkan nasi hangat, karena ia baru membeli rice cooker baru saat pergi ke pasar kemarin. Ia juga menggoreng telur dadar, ikan asin, dan juga sambal jengkol goreng. Baginya, makanan mewah dan penuh bahagia Sarah menyajikannya. Hampir maghrib tiba, Hidayat baru datang dengan wajah sumringahnya. Sarah yang sejak tadi menunggu suaminya itu sangat kesal karena pergi tidak pamitan. Dek, kok manyen begitu? Tanya Hidayat memperhatikan mimik wajah Sarah. Lama banget bang perginya, memang kemana? Apa jangan-jangan pergi ke warung janda kembang? Cerocos Sarah memberondong berbagai pertanyaan. Sedangkan Hidayat hanya terbahak mendengarkan penuturan sang istri dan sangat suka melihat wajah Sarah yang ketekuk. Enggak dek, tenang saja kamu. Abang cuma jalan-jalan saja kok, jawab Hidayat. Segitu lamanya bang, bahkan anak-anak juga ikut nanyain kamu loh, ucap Sarah kesal. Iya dek, maaf, nanti kita beli mobil agar bisa jalan-jalan semua ya, tutur Hidayat mencubit dagu Sarah. Memangnya abang tadi kemana sih? Pergi tanpa pamit lagi, tanya Sarah penasaran. Hidayat menatap sekeliling rumah, berhati-hati jika nanti Abdu dan Yayan akan mendengar. Dirasa sang anak yakin tak mendengarnya, Hidayat berbisik pelan. Tadi, abang bawa jalan-jalan si Petu, ucap Hidayat, berharap kedua anaknya yang berada di dalam kamar tak mendengarnya. Ah, jalan-jalan? Tanya Sarah memastikan. Iya dek, kata Aki Ajin, kita harus memperlakukannya sama seperti anak sendiri, jelas Hidayat. Peliharaan diajakin jalan, anak kandung sendiri mau ikut malah dilarang, gerutu Sarah karena kesal terhadap Hidayat yang sangat perhatian pada si Petu. Bukannya begitu dek, niat abang nyenangin si Petu agar ia tambah semangat cari uangnya, terang Hidayat memperhatikan wajah Sarah yang ketekuk. Ya sudah, sebagai tanda maaf abang, bagaimana kalau kita malam ini makan di warung luar, warung punya Bu Karsah, tawar Hidayat. Terus anak-anak gimana bang? Tanya Sarah. Tetap ikut juga dong, nanti abang pinjam motor sama Mbak Tami, jawab Hidayat tersenyum. Mbak Tami adalah saudara kandung Hidayat. Jarak ke rumah mereka hanya disekat 5 buah rumah,
saudara dekat Hidayat yang terkadang baik hati pada keluarga, mereka memberi pinjaman beras ataupun uang. Emang diizinkan suaminya Mbak Tami? Kan tahu sendiri suaminya itu pelit banget, ucap Sarah, tak yakin jika iparnya itu akan meminjamkan motor. Nanti kita belikan lauk sewaktu pulang sebagai tanda terima kasih, usul Hidayat. Dan akhirnya mereka bersiap untuk makan malam bersama di pinggir jalan kota. Bang, si Petu juga ikut ya? Bisik Sarah. Ya iyalah dek. Noh, malahan udah duduk di jok motor depan, jawab Hidayat, sembari berjalan beriringan untuk meminta pinjaman motor ke rumah saudaranya. Setelah motor didapat, mereka berangkat sama-sama. Hidayat membonceng Yayan, sedangkan Sarah bersama dengan Abu. Mereka singgah di sebuah warung yang cukup ramai. Warung tersebut hanya menjual makanan yang berupa ikan goreng sama lalapan. Tapi yang terkenal enak ialah sambal ciri khasnya. Harganya lumayan terjangkau bagi orang-orang yang berduit, namun lumayan mahal bagi keluarga Hidayat dan Sarah yang baru pernah beli di warung itu 2 kali ketika Hidayat banyak mendapatkan uang. Itu pun bukan makan di tempat dan memesan masing-masing, namun hanya seporsi dibawa pulang dan dinikmati satu keluarga. Enak nggak? Tanya Hidayat pada Abu dan Yayan. Mereka berdua kompak menganggukkan kepalanya. Begitupun juga dengan Sarah. Ia nampak sangat menikmati makanan tersebut. Warung Bu Karsa yang terkenal ramai dan enak sudah lama ia inginkan dan baru kali ini kesampaian. Di warung tersebut juga yang enak ialah teh tarik dengan rasa manis dan kental. Tehnya juga salah satu menarik pelanggan. Makanya jangan sambil melamun bang, tegur Sarah. Bukannya melamun dek, nanti abang kasih tahu kalau kita udah pulang, jawab Hidayat setengah berbisik. Memangnya kenapa bang? Tanya Sarah penasaran. Nanti abang ceritakan. Makan cepat, biar kita lekas pulang, ucap Hidayat, sesekali menelan ludahnya. Bahkan kegiatan makannya pun sudah berhenti. Mereka semua pulang ke rumah, dan 2 porsi untuk diberikan kepada saudaranya Hidayat, sebagai tanda terima kasih karena meminjamkan motor. Kenyang banget, jarang-jarang kita bisa makan di warung seenak itu pak, ucap Abu. Iya, aku juga sama. Nanti kita makan di sana lagi ya pak, pinta Yayan. Oh iya boleh, nanti lagi, jawab Hidayat. Sebaiknya kalian tidur aja lagi, sudah malam. Nanti besok pagi kita ke sekolah untuk daftar ulang, titah Hidayat. Mereka berdua langsung masuk ke dalam kamar. Kamar kecil tanpa pintu, hanya memakai tiras saja. Hidayat masih ngobrol dengan Sarah untuk merancang tujuan mereka ke depannya. Yang pertama-tama, mereka ingin membeli rumah baru dan pergi meninggalkan desa Japu, tempat kelahiran Hidayat. Mereka ingin hidup di kota, tanpa tahu tentang mereka dan berkenalan dengan tetangga baru yang tidak suka kepo. Untuk saat ini, rumah adalah yang paling utama, dek. Bagaimana kita ambil rumah dengan cara mengkredit? Di komplek perumahan misalkan, usul Hidayat. Perumahan di desa sebelah ada yang baru buka loh bang, dan salah satu syaratnya tanpa DP, saut Sarah. Jangan dekat dong dek, abang maunya kita cari rumah yang lumayan jauh dari desa itu, minimal beda kecamatan, jawab Hidayat tidak setuju dengan usul Sarah yang menyarankan untuk beli di desa sebelah. Padahal aku maunya rumah yang berada di kampung sebelah itu bang, tipenya bagus dan baru dibuka juga, katanya sih anti banjir juga, terang Sarah. Di desa sebelah terlalu dekat, sedikit banyaknya pasti ada yang tahu dengan kita. Apalagi orang miskin kayak kita, hobi ngutang di mana-mana, jawab Hidayat tertawa. Ya sudah, nanti abang cari-cari ke kota, lihat-lihat perumahannya dulu, sambung Hidayat lagi. Setelah perbincangan mengenai pindah rumah, Sarah kembali teringat sesuatu saat mereka di warung karena melihat tingkah laku sang suami. Tadi abang mau ngomong apa saat di warung? Tanya Sarah. Nggak apa-apa dek, jawab Hidayat, seperti sedang menyembunyikan sesuatu pada Sarah. Jangan membuat aku penasaran dong bang. Sepertinya tadi abang mau bilang sesuatu. Katakan saja bang, ucap Sarah dengan rasa penasaran. Bukannya menjawab pertanyaan Sarah, namun Hidayat malah pergi ke kamar anak-anaknya, hingga membuat Sarah makin terheran-heran. Bukannya dijawab, malah pergi ke kamar anak-anak, cetus Sarah. Hanya untuk memastikan mereka sudah tidur atau tidak. Khawatir mereka mendengar pembicaraan kita, jawab Hidayat,
kembali duduk di samping Sarah di depan televisi yang sudah rusak. "Tadi, abang dibisikin si Petu saat di warung tadi, Dek. Katanya ada temannya juga di warung itu," ucap Hidayat menjelaskan sambil menghela napasnya. "Ah, maksudnya warung Bu Karsa yang terkenal itu juga memakai jasa pesugihan tuyul?" tanya Sarah. "Shh, jangan keras-keras, Dek," pinta Hidayat sambil mengacung-acungkan jari telunjuknya di bibir. "Emang bener, Bang? Melihat tuyul mereka juga?" tanya Sarah, memastikan dengan suara yang lebih pelan. "Nggak melihatnya sih, tapi Petu yang mengasih tahu," jawab Hidayat. "Oh, begitu ya? Emang bisa? Kata si Petu apa, Bang?" tanya Sarah penasaran. "Kata dia, ada temannya di warung Bu Karsa itu. Tapi abang nggak ngeliat," cerita Hidayat. "Tapi, kata si Petu tugas temannya itu, ada yang berada di tempat penggorengan sambil ngeludahin wajan, dan ada juga yang buang air sembarangan," jelas Hidayat menelan ludah. Seketika itu juga, Hidayat merasakan mual. Begitupun juga dengan Sarah yang sangat merasa jijik. Ia tahu betul bentuk tuyul itu bagaimana, yang pastinya sama persis dengan peliharaan mereka. "Kenapa abang gak cerita waktu tadi?" tegur Sarah. "Kalau diceritakan saat itu juga, nanti kamu malah jijik dan berhenti makan. Kan kasihan, sudah jarang makan enak, malah dibikin jijik," jelas Hidayat terkekeh. Sarah pun bergidik ngeri. Padahal tadi ia sangat menikmati makanannya, bahkan sempat nambah. Wajar saja, Hidayat tidak terlalu bersemangat saat makan. Ternyata satu alasan itu yang membuat ia juga tak sanggup menyuapkannya lagi. "Kalau aku tahu, pasti aku tak sanggup makan di sana. Tuyul pipis dan ngeludah sembarangan," ucap Sarah bergidik. "Salah satu keuntungannya ya, Dek. Makanan terasa lebih nikmat, rasanya enak. Bahkan warung selalu ramai. Apalagi mereka memakai 2 tuyul sekaligus," terang Hidayat. "Enak bukan rasa olahan makanannya tadi?" kekeh Hidayat dan langsung mendapatkan cubitan dari Sarah. Keesokan paginya, Hidayat membangunkan si Sarah. Sarah menguap dan membuka matanya. Persis di hadapannya, suami sudah menyiapkan susu yang sudah jadi. "Meriang badanku, Bang, sakit banget," keluh Sarah pada payudaranya yang membengkak. "Sabar saja, Dek. Nggak usah banyak ngeluh. Kamu juga menikmatinya kan?" ujar Hidayat. "Maksudnya apa, Bang?" tanya Sarah. "Pura-pura nggak ngerti. Aku tahu jika kamu juga menikmati sentuhan si Petu," tugas Hidayat. "Terpaksa aku menikmatinya, Bang. Itu karena kamu yang minta. Kamu yang memaksa aku untuk bersekutu dengan tuyul itu," ketus Sarah. "Dari awal aku menolak, tapi kamu yang kekeh terus memaksa," sambungnya lagi. "Sudahlah, aku tak mau berantem. Seperti biasa, kamu harus memberikan upah untuk si Petu." Tita Hidayat pergi. Dan di saat bersamaan, Petu datang meminta haknya. Sarah kembali menanggalkan pakaian atasnya, duduk memangku Petu, sambil memegangi dot susu. Terkadang, Sarah menjadi takut jika kekhawatirannya terjadi, jika nantinya lama-kelamaan ia harus menyusui secara langsung. Sarah pun berpikir demikian, karena si Petu seringkali hendak menunggak payudaranya, dan itu membuat Sarah selalu waspada. Sedangkan sang suami tak pernah berpikiran takut apapun. Jika si Petu datang, Hidayat langsung menghitung uang yang didapat. Sesekali tertawa seorang diri, karena hasil yang sangat banyak. Berbeda jauh dengan Sarah. Jika subuh hampir tiba, ia selalu takut dengan si Petu. Pernah satu kali, Petu mendorong tubuh Sarah hingga ia jatuh ke belakang. Dan secepat mungkin, Petu berada di atas tubuh Sarah. Sarah yang terkejut, ia hanya bisa pasrah. Tak mungkin baginya untuk melarang peliharaan suaminya itu. Dan untungnya, si Petu tidak menghisap payudaranya. Tuyul itu hanya merebahkan kepalanya di bagian dada, sambil tangan yang satunya meraba-raba mempermainkan. Hidayat yang sibuk menghitung uang, tak memperdulikan pada istrinya. Ia tahu jika peliharaannya datang, ia bertugas untuk menghitungkan penghasilan. "Wah, luar biasa kali ini," tutur Hidayat dengan wajah yang berbinar-binar. Di dalam kamar, Sarah sedang merintih tertahan. Bukan nikmat yang ia rasakan, melainkan rasa sakit sampai ke ubun-ubun. Sarah menggigit bibir bawahnya menahan sakit. Lumayan lama Sarah berada di kamar, hingga betul-betul peliharaan suaminya itu sudah puas.
Walaupun susu di dalam dot sudah habis, jika belum puas, maka ia terus berada di pangkuan Sarah. Sesekali terdengar cekikikan si Petu. Jika Sarah merintih, si Petu seakan betah dan ingin berlama-lama melihat Sarah kesakitan. Petu seakan sangat senang. Desa Sarah. Tak hiraukannya bagi Hidayat. Bodoh amat baginya istrinya mau diapakan si Petu. Karena kali ini memang upah untuk si Petu. Dirasa sudah puas, si Petu pergi meninggalkan Sarah yang masih terduduk. Ia memunguti pakaiannya dan memasangnya kembali. Sarah sempat melihat dirinya di cermin. Payudaranya memerah dan sangat kencang. Padahal ia baru beberapa hari melayani si Petu. "Bang," sapa Sarah. Lantas Hidayat menghentikan kegiatannya yang sedang menghitung uang. "Ada apa, Dek?" tanya Hidayat, menatap istrinya dengan menampilkan aut-autan bahkan terlihat lebih pucat. "Berapa uang yang didapat?" tanya Sarah. "Belum selesai ngitung, malah kamu ajak ngobrol," cetus Hidayat. "Bang, sebaiknya kamu bikin usaha apa gitu, biar uangnya nggak habis dan ada pemasukan yang pasti. Beli rumah kita batalkan saja, Bang. Rumah yang ini aja kita perbaiki," ucap Sarah. "Buat apa buka usaha? Kan sudah ada si Petu," potong Hidayat. Padahal Sarah belum selesai berbicara. "Tapi Bang, kalau aku pikir-pikir, lebih baik buka usaha apa gitu, toko sembako misalnya. Masalah rumah nanti saja, kan masih ada rumah ini, rumah milik kita," sambung Sarah. "Dek, kamu tenang saja, nggak usah kepikiran usaha-usahaan. Kamu tinggal nikmati aja hasilnya. Pokoknya, aku mau beli rumah baru," kekeh Hidayat tak mendengarkan saran istrinya. "Kamu diam aja, duduk dan setiap harinya layani si Petu. Sudah gitu saja, nggak perlu repot-repot buka usaha, bikin capek. Setelah ini, kamu jangan banyak protes lagi. Turuti semua perkataan abang, ngerti?" ujar Hidayat menatap istrinya dengan tatapan tajam. Sarah menghela napasnya. Apapun keputusan yang diambil suaminya, terpaksa ia menuruti. Tak bohong bagi Sarah, ia pun juga sangat menikmati hasilnya. Namun di sisi lain, ia harus berkorban demi keluarganya dan demi bakti kepada sang suami. Hari terus berganti. Sarah terbiasa dengan si Petu. Bahkan tak jarang Petu mendorong Sarah agar melayaninya dengan tubuh yang terlentang. Lalu si Petu akan naik ke atas menikmati kesukaannya. Hidayat pun juga terus mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Bahkan Abdu dan Yayan juga kembali bisa bersekolah dengan uang jajan setiap harinya. Makanan pun tak pernah kekurangan lagi. Apa yang mereka mau bisa mereka beli. Bisa dibilang ekonomi mereka sedang berada di atas. Hidayat pun juga membeli motor baru, walaupun hanya motor bekas. Namun lebih bagus daripada motor bututnya yang seringkali mogok. Rumah mereka sedikit diperbaiki. Atap dan lantai itu yang utama. Tak banyak yang berubah dari rumah. Karena itu hanya dijadikan rumah sementara dan akan ditinggalkan. Tidak lama lagi, mereka akan pindah ke komplek perumahan yang dihuni oleh orang-orang dari kalangan menengah ke atas. Rumah mereka nantinya berbeda kabupaten dengan sebelumnya. Rumah semi permanen berdekatan dengan kota dan pasar yang sangat strategis. "Dek, aku mau ke pasar dulu ya, beli susu. Kamu mau nitip apa?" tanya Hidayat sembari bersiap. "Belikan cemilan buat si Abdu dan Yayan saja, Bang," jawab Sarah sembari mengompres payudara dengan air hangat. Sekalian obat pereda nyeri, Bang," pinta Sarah. "Oh, baiklah, Dek. Abang pergi dulu ya," pamit Hidayat. Sore itu, Sarah hendak menyapu halaman. Sejak mempunyai si Petu, Sarah sudah jarang duduk bersama dengan ibu-ibu di luar sana. Dahulu ia sering ikut ngumpul, karena sekalian belanja dan ngutang. Bahkan tak jarang, ia juga mendapatkan belas kasihan dari ibu-ibu itu. Lalu, Sarah akan mendapatkan sayuran dengan cara cuma-cuma. "Sarah, sini," panggil Bu Wati dari seberang rumah. "Tunggu Bu, ada apa?" tanya Sarah melepaskan sapu lidi dari tangannya. "Malam ini pergi ke acara syukuran anak Bu RT nggak? Kalau ikut biar nanti barengan," tanya Bu Wati. "Oh iya Bu, pasti pergi kok," jawab Sarah. Setelah berbincang-bincang dengan Bu Wati, tak lama, beberapa ibu-ibu yang lain juga berdatangan dengan alasan belanja ke warung. Padahal cuman ingin ikut nimbrung. "Sarah,
sekarang kamu enak ya. Rumah sudah direnovasi dan bisa beli motor baru lagi, ucap Bu Riri. Bukan motor baru itu, Bu. Cuman motor bekas. Rumah pun cuman atapnya yang diperbaiki. Soalnya sudah lama bocor juga, jawab Sarah tertawa. Memangnya Hidayat jadi maklar segitu banyaknya ya dapat uang? Celetuk yang lain. Lumayan, Bu. Baru kemarin Bang Hidayat jadi maklar mobil. Alhamdulillah uangnya bisa untuk kebutuhan, jawab Sarah asal. Oh, ternyata si Hidayat bukan hanya jadi maklar rumah ya. Saya kira cuma rumah saja yang ia bantu dari calon pembeli, saut Bu Riri. Betul, Bu, kadang rumah, tanah, mobil, bahkan motor pun juga, jawab Sarah sangat meyakinkan. Wah, ternyata bakat ya Hidayat jadi maklar. Padahal setahu saya Hidayat itu tipe orang pendiam dan jarang ngomong. Ternyata malah hebat bicara, puji salah satu ibu-ibu. Iya, betul itu, Bu. Kalau berpapasan hanya lempar senyum dan sapa, jarang ngobrol. Hebat ya suami kamu, Sar, timpal yang lain. Mereka semua mengatakan jika Hidayat tipe orang yang tidak banyak bicara. Bahkan tak ada yang menyangka jika Hidayat yang terkenal baik dan juga rajin itu sudah terperdaya oleh tipu setan. Ya udah, saya pamit pulang dulu ya, Bu. Udah maghrib, pamit Sarah yang juga disusul oleh ibu-ibu yang lain. Perbincangan mengenai Hidayat akhirnya selesai juga. Banyak ibu-ibu yang keheranan melihat hidup mereka sudah lumayan enak, tak pernah berurusan dengan hutang lagi, tak pernah didatangi oleh anak buah Bos Willy lagi. Baru Sarah mengempaskan tubuhnya di kasur, tiba-tiba bunyi motor suaminya datang. Wajah suaminya menampilkan wajah ketegangan. Dengan tergesa-gesa, Hidayat masuk ke dalam rumah. Dek, kamu tahu malam ini malam keberapa? Tanya Hidayat serius. Maksudnya, Bang? Tanya Sarah bingung. Malam ke-30 hari, malam 1 bulan kita setelah ke rumah Aki Ajin. Dan malam ini kita harus ke sana, Dek. Jelas Hidayat dengan suara yang sedikit bergetar. Hidayat sempat lupa ada perjanjian khusus dengan Aki Ajin dukun tersebut. Jika genap 1 bulan sekali, Hidayat harus memberikan sebuah kesepakatan di awal, yaitu harus mengantarkan sebuah daging. Bukan daging hewan ataupun daging manusia yang dimaksud. Kata daging hanya sebuah istilah, melainkan tubuh istrinya yang harus dinikmati oleh dukun itu sebagai tanda terima kasih. Aku gak mau, Bang. Kenapa Abang gak bilang sejak awal jika aku harus menyerahkan tubuhku sama dukun itu? Aku gak mau, tolak Sarah keras. Dek, ayolah, kita sudah terjerat, kita pergi sekarang, titah Hidayat. Ada keributan antara Hidayat dan Sarah. Beruntung anak-anak mereka sedang berada di masjid. Hidayat menarik kasar tangan Sarah, lalu merogoh jaket dan langsung keluar memaksa Sarah untuk ikut. Dek, cepat, Abang gak mau hidup kekurangan lagi. Ini juga demi kita semua. Mohon Hidayat memaksa. Sarah pun pasrah saat suaminya melaju melewati jalan pedesaan. Cuaca yang dingin membawa mereka terus melaju di daerah pegunungan. Perjalanan yang sepi ditambah dengan laju kecepatan motor yang dibawa Hidayat. Tak terasa mereka menaiki tanjakan terakhir sebelum sampai di halaman rumah Aki Ajin. Sarah duduk dengan keadaan gusar. Ia bingung harus berbuat apa. Tak mungkin loncat dari motor. Itu bisa mengakibatkan ia terpental ke jurang di bawah sana. Sarah menitikkan air matanya. Dari awal, suaminya tak ada memberitahu akan hal ini. Sarah sadar jika ia yang dijadikan tumbal. Ia bukan hanya melayani peliharaan suaminya, namun juga harus rela menyerahkan tubuhnya untuk dinikmati dengan percuma oleh orang yang telah membantu suaminya itu. Hidayat membelokkan motornya ke halaman rumah besar di tengah-tengah hutan dan perkebunan karet. Turun, Dek, titah Hidayat. Sarah pun turun dan terpaksa membuntuti berjalan di belakang Hidayat. Ia hanya menundukkan kepalanya dengan air mata yang tak mampu menjelaskan ketakutannya. Bang, Abang, liris Sarah, dan tak dipedulikannya oleh Hidayat yang tengah sibuk menunggu sang tuan rumah untuk membukakan pintu. Abang jahat menyembunyikan syarat aneh ini dariku, ucap Sarah dengan mata yang berkaca-kaca. Jika aku tahu aku yang akan dikorbankan pada dukun itu, aku tidak mau, Bang. Aku kira aku hanya melayani peliharaanmu, tapi kenyataannya. Cukup, Dek, cukup. Jangan berdebat di sini.
kita sudah terlanjur. Jangan ngomong apa-apa lagi. Bikin pusing. Potong Hidayat dengan garang. Hidayat yang bertutur kata lembut itu sudah berubah dengan yang saat ini ada di depan Sarah. Sekarang sering marah-marah dan lebih garang. Tak mau dibantah ataupun dinasihati. Hidayat yang dulunya sering menangis di sepertiga malam untuk diluaskan rezeki yang halal sudah tidak pernah hadir lagi. Ia disibukkan dengan dunianya yang baru. Jika hampir pukul 4 subuh, ia terbangun hanya untuk menanti kedatangan peliharaannya dengan wajah yang sumringah. "Shh, jangan nangis. Aku benci melihatnya. Hapus air matamu itu," ucap Hidayat menatap istrinya dengan wajah marah. Setelah perdebatan antara mereka, tidak lama pintu itu terbuka, menampilkan lelaki tua yang pendek, badannya putih, dan memiliki bercak coklat-coklat di sekujur tubuhnya. Kepala yang hampir botak dan tersisa hanya beberapa helai rambut tipis yang memutih. Lelaki itu tersenyum melihat sepasang suami istri itu datang di waktu yang tepat dan meminta mereka untuk langsung masuk ke dalam. "Kalian ada perlu apa lagi ke sini?" tanya Aki Ajin berbahasa basi. "Tidak apa-apa, Ki. Hanya ingin mengantarkan persyaratan setiap bulannya," jawab Hidayat. "Wah, ternyata sudah sebulan ya. Gimana hasilnya? Kamu puas?" tanya Aki Ajin. "Iya, sangat puas, Ki. Saya sangat-sangat berterima kasih karena telah dibantu," jawab Hidayat panjang lebar. "Syukurlah. Kalau kamu puas, maka itu adalah kesenangan bagi saya," lanjut Aki Ajin. Di antara perbincangan keduanya, Sarah hanya menunduk diam. Bahkan ia tak bersemangat seperti Hidayat yang bercerita dengan dibarengi gelak tawa. Sarah sangat merasa risih. Dukun di depannya kini selalu mencuri-curi pandang padanya sambil manggut-manggut memperhatikan dari atas sampai ujung kaki. "Saya lihat sudah beli motor baru ya?" tanya Aki Ajin. "Iya, Ki, tapi cuma beli yang bekas aja dulu," jawab Hidayat. Dengan semangat, Hidayat menceritakan apapun kepada dukunnya itu. Dengan senang hati, Aki Ajin terus ingin berlama-lama menatap Sarah dengan lirikan matanya yang sangat buas. "Selamat untuk kau, Hidayat. Sekarang kalian sudah hidup enak. Apapun yang kau mau sudah bisa dibeli. Tapi jangan lupa, istrimu juga harus siap terus melayani peliharaanmu, karena itu adalah kesenangannya. Dan jangan lupa, setiap bulannya juga harus," ucap Aki Ajin menggantung ucapannya sembari melirik Sarah sambil tersenyum miring. "Oh, itu pasti, Ki. Ya sudah, silahkan," jawab Hidayat menyerahkan istrinya kepada Ki Ajin. Sontak, Hidayat langsung menyenggol lengan Sarah untuk mengiringi langkah Ki Ajin menuju sebuah pintu yang tak lain itu adalah kamar. "Dek, cepat, cepat," suruh Hidayat mendorong istrinya untuk berjalan dengan cepat. Sarah pun mengikuti Aki Ajin ke sebuah kamar yang luas, dan di dalamnya terdapat ranjang berukuran big size dengan spray warna putih. Sarah menelan ludahnya. Tubuh rentah di hadapannya kini sedang menutup pintu kamar dan menguncinya. Sarah masih terdiam menunggu perintah Aki Ajin, sedangkan Hidayat berada di luar dan diminta untuk menikmati makanan yang tersaji di bagian dapur. Tak dihiraukannya Sarah, sibuk memasukkan makanan enak di depannya, ditemani perempuan setengah baya yang kemungkinan adalah asisten rumah tangga Aki Ajin. "Berbaringlah, tak perlu takut. Aku akan membuatmu merasakan kenikmatan yang tak pernah kau dapatkan dari suami jahatmu itu," bisik Aki Ajin sambil menuntun tangan Sarah menuju pembaringan. Sarah hanya menurut saja, percuma berontak dan lari, karena ia sudah masuk dan terlanjur berada di tempat nisa ini. Sarah perlahan duduk di atas kasur empuk itu, dengan diikuti oleh Aki Ajin sembari melepaskan tongkat beliau. Sarah sempat ragu, karena jika dilihat, sepertinya Aki Ajin tidak terlalu bertenaga, bahkan untuk berjalan saja, beliau memerlukan pegangan. Sarah duduk di samping Aki Ajin. Mereka berdua berhadapan, dan satu persatu pakaian Sarah terlepas. Mendesahlah," bisik Aki Ajin yang sudah memulai permainannya. Di tempat yang berbeda, Hidayat sama sekali tak memikirkan Sarah
yang sedang disetubui oleh dukun itu. Ia hanya bersantai sambil merokok setelah menikmati hidangan. Hampir 1 jam sudah Hidayat menunggu istrinya, namun tak kunjung keluar dari kamar. Ia pun penasaran dengan kegagahan lelaki tua itu seperti apa hingga 1 jam tak kunjung usai. Hidayat yang lebih muda saja tak selama itu jika sedang memadu kasih dengan Sarah. "Santai saja, istrimu pasti baik-baik saja," ucap pembantu di hadapannya, yang seolah tahu isi pikiran dan hati Hidayat. Oh, iya, jawab Hidayat. Hidayat merasa sangat mengantuk dan kembali ke ruangan tamu. Di sana, bahkan ia sempat ketiduran karena kekenyangan. Hingga tiba-tiba, sebuah tepukan menyadarkannya dari mimpi indah. Dan setelah itu,